Dulu aku menendang ember pelnya saat dia jadi OB. 10 tahun kemudian aku bangkrut dan dia jadi CEO-ku. Inilah kisah karma paling brutal yang pernah kualami. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen hadir di bawah buat absen ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. SMA Pelita Bangsa, 10 tahun lalu. Suara riuh rendah kantin saat jam istirahat terdengar seperti dengungan lebah raksasa. Aroma soto ayam dan gorengan bercampur dengan keringat ratusan remaja yang berdesakan. Namun di meja tengah, meja strategis yang seolah memiliki garis polisi imajiner, suasananya berbeda. Di sana duduk Heru. Seragamnya putih bersih, disetrika licin dengan lengan digulung rapi sebatas siku. Jam tangan bermerek melingkar di pergelangan tangannya, memantulkan cahaya lampu neon kantin. Ia tertawa lepas, sebuah tawa yang keras dan mendominasi, membuat teman-teman di sekelilingnya ikut tertawa. Meski mungkin mereka tidak benar-benar tahu apa yang lucu. Mereka tertawa karena Heru tertawa. Jadi bokap gue bilang, kalau nilai kamu jelek, papa potong uang jajan jadi 10 juta sebulan. Gila nggak? Bisa mati kelaparan gue. Seru Heru disambut gelak tawa teman-temannya yang menganggap keluhan itu sebagai pameran kekayaan yang terselubung. Di sudut mata Heru menangkap gerakan yang mengganggu pemandangannya. Seorang siswa kurus dengan seragam yang warnanya sudah memudar sedang membungkuk, mengepel lantai di dekat meja mereka. Itu Nehan, anak beasiswa. Gosip yang beredar mengatakan Nehan harus membantu staf kebersihan sekolah menjadi office boy paruh waktu sebagai syarat tambahan beasiswanya. "Woi, minggir dong, debu lu terbang ke makanan gue nih," teriak Heru sengaja mengeraskan suaranya. Nehan berhenti. Ia menegakkan punggungnya yang kaku. Wajahnya datar, tidak menyiratkan emosi apapun. "Maaf Heru, ada tumpahan es teh di sini. Kalau tidak dibersihkan nanti lengket." "Ya bersihin pas gue nggak ada dong. Pakai otak dikit napa?" Heru mendengus lalu menoleh ke teman-temannya, mencari validasi. "Lihat tuh, mental babu emang beda." Tawa kembali pecah. Nehan tidak menjawab. Ia kembali menunduk, memeras kain pel ke dalam ember plastik berwarna biru kusam. Air di dalamnya sudah keruh, berwarna abu-abu kecoklatan. Entah setan apa yang merasuki Heru, atau mungkin hanya ego masa mudanya yang ingin pamer kekuasaan. Heru berdiri, seolah hendak membuang sampah ke tong di belakang Nehan. Saat melewati ember itu, kaki kanan Heru terayun. Bukan ketidaksengajaan, itu gerakan yang terukur. Brak! Ember terbalik. Air kotor bercampur sisa sabun lantai yang bau apek menghancuri lantai keramik putih. Cairan itu tidak hanya menggenang, tapi juga menciprat deras ke celana dan sepatu kanvas butuk milik Nehan. Kantin mendadak hening. "Ups, sorry nggak lihat," ujar Heru dengan nada yang sama sekali tidak terdengar menyesal. Ia menyeringi. "Lagian ember lu taruh di tengah jalan, bahayain orang tahu nggak?" Nehan berdiri mematung. Air kotor meresap ke kaos kakinya. Ia menatap sepatunya yang basah kuyup lalu perlahan mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Heru merasa ada hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Nehan tidak menangis, tidak marah, tidak memaki. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke manik mata Heru. Tatapan itu kosong, namun tajam, seperti lubang hitam yang siap menelan segala cahaya di sekitarnya. Itu adalah tatapan seseorang yang merekam setiap detail kejadian, menyimpannya dalam laci ingatan yang tak akan pernah terkunci. "Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Mau minta ganti rugi?" Tantang Heru mencoba menutupi kegegupannya dengan arogansi. Ia merogoh saku, mengeluarkan selembar uang 100 ribu rupiah, lalu menjatuhkannya ke genangan air kotor itu. "Tuh, buat beli sabun cuci." Nehan tidak mengambil uang itu. Ia hanya membungkuk, menegakkan embernya, lalu berbalik badan meninggalkan kantin tanpa sepatah kata pun. Langkahnya diiringi bunyi cipak-cipuk sepatu basah yang terdengar sangat menyedihkan di tengah keheningan kantin. Heru kembali duduk, berusaha tertawa lagi. Aneh tuh anak. Teman-temannya ikut tertawa, tapi kali ini tawa mereka terdengar sumbang. Heru tidak tahu, hari itu ia tidak hanya menumpahkan air pel, ia sedang menanam pohon raksasa yang kelak akan menimpa dirinya sendiri. Jakarta, masa kini. Suara monitor detak jantung di ruang ICU menjadi satu-satunya musik latar belakang dalam hidup Heru saat ini. Bip, bip, bip. Heru duduk di kursi tunggu plastik yang keras di lorong rumah sakit. Pakaiannya bukan lagi kemeja bermerek. Ia mengenakan kemeja polos murah yang warnanya sedikit pudar di bagian kelar, dipadukan dengan celana bahan yang sudah terlalu sering dipakai. Sepatunya, satu-satunya barang bermerek yang tersisa, sudah lecet di bagian ujungnya. Ponselnya bergetar, notifikasi dari aplikasi perbankan. Saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini.
Heru memejamkan mata, menahan nafas yang terasa berat di dada. Di dalam sana, ibunya sedang berjuang melawan komplikasi jantung. Di luar sini, Heru sedang berjuang melawan kenyataan bahwa ia tidak punya uang sepeser pun untuk menebus obat. Kejatuhan itu terjadi 2 tahun lalu. Ayahnya, seorang pejabat korporat yang disegani, tertangkap tangan dalam kasus korupsi dan pencucian uang skala besar. Aset disita negara, rumah mewah di Pondok Indah, mobil-mobil sport, saham, semuanya lenyap dalam sekejap. Ayahnya meninggal karena serangan jantung di dalam tahanan 6 bulan lalu, meninggalkan Heru dan ibunya dengan hutang menggunung dan nama baik yang hancur lebur. Heru yang dulu lulusan universitas luar negeri dan langsung menjabat manajer di perusahaan relasi ayahnya, mendadak menjadi paria. Tidak ada yang mau mempekerjakan anak koruptor. Teman-teman yang dulu tertawa bersamanya di meja kantin, mereka menghilang satu persatu, memblokir nomornya, seolah kemiskinan Heru adalah penyakit menular. "Mas Heru?" Seorang perawat memanggilnya. Heru tersentak, buru-buru berdiri. "Ya sus, ibu saya gimana?" "Kondisi ibu stabil. Tapi dokter menyarankan untuk segera melunasi deposit untuk tindakan selanjutnya. Pihak administrasi sudah menanyakan sejak kemarin." Wajah Heru manas. Rasa malu yang dulu asing baginya, kini menjadi makanan sehari-hari. Saya sedang usahakan sus. Hari ini cair. Tolong sampaikan ke dokter. Jangan hentikan penanganan." Perawat itu menatapnya dengan iba. Tatapan yang paling dibenci Heru. "Baik Mas Heru, kami tunggu sampai sore ya." Heru kembali duduk meremas rambutnya yang mulai panjang tak beraturan. Ia butuh pekerjaan, bukan pekerjaan serabutan yang ia jalani setahun terakhir, tapi pekerjaan tetap dengan gaji yang layak dan asuransi. Ia membuka map coklat yang ada di pangkuannya. Di dalamnya ada satu-satunya harapan yang tersisa, surat panggilan wawancara dari Zenith Tech, sebuah perusahaan teknologi rintisan yang baru saja menyandang status unicorn. Mereka membuka lowongan besar-besaran. Heru melamar untuk posisi staf administrasi umum, posisi entry level, gaji UMR plus sedikit tunjangan. Untuk Heru yang dulu biasa menghabiskan gaji UMR dalam sekali makan malam, ini adalah penghinaan. Tapi untuk Heru yang sekarang, ini adalah nyawa ibunya. Ia melirik jam tangan murah yang ia beli di pasar Loak setelah menjual Rolex-nya. Pukul 9 pagi, wawancara dimulai 1 jam lagi. "Tolong Tuhan," bisik Heru melupakan bahwa dulu ia jarang sekali menyebut nama itu. "Sekali ini saja, berikan aku kesempatan." Ia bangkit, merapikan kemeja yang kesut dan berjalan keluar rumah sakit. Matahari Jakarta yang terik menyambutnya, seolah siap membakar sisa-sisa harga dirinya yang masih ada. Gedung Zenith Tech menjulang tinggi di kawasan SCBD, dilapisi kaca biru yang memantulkan langit. Masuk ke lobi gedung itu seperti masuk ke masa depan. Orang-orang berjalan cepat dengan lanyar tergantung di leher, membawa laptop tipis, berbicara dalam bahasa Inggris campur Indonesia dengan istilah-istilah yang asing di telinga Heru. Agile, Scrum, Pivot, Scalability. Heru merasa kecil, sangat kecil. Ia melapor ke resepsionis, seorang wanita muda dengan senyum ramah yang terlatih. "Heru Prasetyo? Silahkan tunggu di lantai 15. Pak CEO sendiri yang akan melakukan wawancara tahap akhir." Heru mengernyit. "Pak CEO? Untuk posisi staf admin?" Resepsionis itu mengangguk. "Kebijakan baru, Pak. CEO kami sangat hands-on. Beliau ingin memastikan budaya kerja perusahaan terjaga. Jadi beliau menyempatkan diri mewawancarai beberapa kandidat secara acak. Bapak termasuk yang beruntung." "Beruntung," kata itu terasa ironis. Heru mengangguk kaku dan menuju lift. Lantai 15 berbeda dengan lobi. Suasananya lebih tenang, karpetnya lebih tebal. Heru duduk di sofa tunggu yang empuknya luar biasa, tapi punggungnya tegak kaku seperti tiang bendera. Tangannya yang berkeringat dingin memegang map erat-erat. Ia melihat sekeliling. Di dinding tergantung foto-foto kegiatan perusahaan, gathering di Bali, penghargaan inovasi teknologi, dan foto sang pendiri yang wajahnya tidak terlihat jelas karena diambil dari jarak jauh atau membelakangi kamera. Heru tidak pernah benar-benar mencari tahu siapa pendiri Zenith Tech. Ia terlalu sibuk mencari lowongan kerja di situs pencari kerja dan menyebar ratusan CV tanpa melihat profil perusahaan secara mendalam. Yang ia tahu, perusahaan ini kaya raya. Pintu ganda dari kayu mahoni di ujung lorong terbuka. Seorang kandidat lain keluar dengan wajah pucat, menggelengkan kepala pada Heru, lalu pergi setengah berlari menuju lift. Jantung Heru berdegup kencang. Apa yang terjadi di dalam sana? Apakah CEO-nya seorang monster? "Saudara Heru Prasetyo?" panggil seorang sekretaris wanita. Heru berdiri, kakinya terasa seperti jeli. "Iya, saya." "Silakan masuk."
Heru menarik nafas panjang, membayangkan wajah ibunya yang terbaring lemah, lalu melangkah masuk. Ruangan itu luas, dingin, dan minimalis. Dinding kaca di satu sisi memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang megah. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kerja besar berwarna hitam mat. Kursi di balik meja itu membelakangi Heru, menghadap ke jendela. Sosok yang duduk di sana sedang berbicara pelan melalui telepon. Ya, batalkan investasi itu kalau valuasi mereka tidak masuk akal. Saya tidak peduli siapa bapaknya. Kita bisnis, bukan panti sosial. Suara itu. Heru merasa familiar dengan bariton suara itu. Rendah, tenang, tapi memiliki otoritas yang mutlak. Sosok itu menutup telepon dan memutar kursinya perlahan. Selamat pagi, Saudara Heru. Silahkan, Kalimat itu menggantung di udara. Waktu seolah berhenti berputar. Heru mematung di ambang pintu. Tangannya yang memegang map gemetar hebat hingga map itu nyaris jatuh. Matanya terbelalak, menatap sosok di balik meja CEO. Pria itu mengenakan setelan jas navy yang pas badan, rambutnya ditata rapi dengan gaya undercut. Kacamata berbingkai tipis membingkai wajah yang bersih dan terawat. Ia jauh lebih tegap, lebih berisi, dan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Tapi Heru kenal mata itu. Mata hitam pekat yang 10 tahun lalu menatapnya dari bawah saat air pel kotor membasahi seragamnya. Nehan. Si anak beasiswa, si tukang pel. Sekarang duduk di kursi kekuasaan tertinggi, menatap Heru yang mantan raja sekolah, yang kini datang mengemis pekerjaan. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga bisa diiris dengan pisau. AC sentral yang didesis pelan terdengar seperti ombak di telinga Heru. Nehan tidak terkejut. Setibanya wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Ia menyadarkan punggungnya ke kursi kulit mahal itu, menautkan jari-jarinya di atas meja, dan menatap Heru dengan tatapan yang sama persis seperti 10 tahun lalu. Bedanya, kini tatapan itu bukan dari bawah ke atas, melainkan dari atas ke bawah, secara metaforis. Duduk, perintah Nehan. Suaranya datar, bukan permintaan, tapi perintah. Kaki Heru bergerak secara otomatis, menarik tubuhnya menuju kursi di depan meja Nehan. Ia duduk di ujung kursi, tidak berani bersandar. Kerongkongannya kering kerontang. Saya tidak tahu kalau... Heru tergagap, lidahnya keluh. Apa yang harus dia katakan? Halo teman lama, maaf dulu gue nendang ember lo. Nehan mengambil CV Heru yang terletak di mejanya. Ia membolak-balik kertas itu dengan gerakan lambat yang menyiksa. Heru Prasetyo, lulusan manajemen bisnis dari Melbourne University, mantan manajer pemasaran di grup Prasetyo. Prestasi menurun drastis dalam 2 tahun terakhir. Catatan hitam perusahaan keluarga. Dan sekarang, melamar sebagai staf admin level 1 di perusahaan saya. Nehan tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Dunia itu sempit atau memang selera humor Tuhan yang luar biasa? Heru menunduk, menatap tangannya yang saling meremas di pangkuan. Saya butuh pekerjaan, Pak. Ia memaksakan diri memanggil Pak. Itu adalah sisa harga dirinya yang terakhir yang ia korbankan. Kenapa? Kenapa Zenith Tech? Kenapa posisi ini? Bukankah pekerjaan rendahan seperti ini menjijikkan buat kamu? Pertanyaan itu menohok tepat di ulu hati. Nehan tidak melupakan apapun. Saya telan ludah. Kondisi keuangan keluarga saya sedang sulit, Pak. Ibu saya sakit keras. Saya butuh asuransi dan gaji tetap. Saya bersedia mengerjakan apa saja. Apa saja? Nehan menaikkan alis. Apa saja? Nehan berdiri. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, mendekati Heru. Heru menahan nafas, takut Nehan akan melakukan sesuatu. Mungkin menyiram ia dengan air, atau meludahinya, tapi Nehan hanya berdiri di samping kursi Heru, melihat keluar jendela. You know, kamu tahu Heru, dulu 100.000 rupiah yang kamu lempar ke genangan air pel itu adalah uang makan saya selama 2 minggu. Saya memungutnya setelah kamu pergi, mencucinya dan mengeringkannya. Karena saya tidak punya pilihan, saya butuh uang itu untuk bertahan hidup. Wajah Heru pucat pasi. Rasa bersalah dan malu bercampur menjadi satu membuatnya mual. Maaf, bisiknya lirih. Maaf tidak membayar tagihan rumah sakit ibumu, potong Nehan dingin. Ia kembali duduk di kursinya. Saya bisnismen. Saya tidak merekrut orang berdasarkan masa lalu, baik itu teman atau musuh. Saya merekrut berdasarkan nilai.
Nehan mencondongkan badannya ke depan. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus mempekerjakan seseorang yang memiliki sejarah arogansi yang mungkin akan menjadi racun bagi budaya kerja tim saya? Seseorang yang dulu menganggap orang yang bekerja kasar itu lebih rendah dari sampah. Heru mengangkat wajahnya. Matanya mulai berair, bukan karena cengeng, tapi karena tekanan mental yang luar biasa. Ia membayangkan wajah ibunya. "Karena saya sudah bukan orang itu lagi, Pak," jawab Heru, suaranya bergetar tapi tegas. "Hidup sudah menghancar saya, Pak. Saya sudah kehilangan segalanya. Kesombongan saya sudah mati bersamaan dengan bangkrutnya ayah saya. Saya hanya ingin bekerja. Saya janji akan bekerja lebih keras dari siapapun. Tolong, beri saya kesempatan." Nehan menatap Heru lama, seolah sedang men-scanning jiwa Heru, mencari kebohongan. Detik demi detik berlalu. Akhirnya Nehan mengambil sebuah map biru dari deraci mejanya. Ia melempar map itu ke hadapan Heru. "Tanda tangani." Heru membuka map itu dengan tangan gemetar. Ia membaca judul kontrak kerja tersebut. Dahinya berkerut. Posisi Staff General Affair and Logistics Support. Ini bukan posisi administrasi yang saya lamar, gumam Heru bingung. "Posisi administrasi sudah terisi," jawab Nehan santai, kembali sibuk dengan laptopnya. "Itu satu-satunya slot yang kosong. Take it or leave it." Heru membaca rincian tugas di halaman berikutnya. 1. Mengelola inventaris kantor, ATK, pantry, dan gudang. 2. Memastikan kebersihan dan kerapian area kerja umum. 3. Membantu distribusi dokumen fisik antar divisi. 4. Menyiapkan kebutuhan ruang rapat termasuk konsumsi dan peralatan. 5. Melakukan tugas-tugas lapangan lainnya sesuai instruksi atasan. Heru terdiam. Ini pada dasarnya adalah pekerjaan OB yang sedikit naik kelas karena ada embel-embel mengurus inventaris. Ia akan menjadi orang yang menyajikan kopi, mengangkat kardus, dan mungkin mengepel jika ada tumpahan. Ironi ini begitu telak hingga rasanya seperti tamparan fisik. Heru, mantan pangeran sekolah, kini akan menjadi pelayan bagi Nehan, mantan OB sekolah. Gajinya 20% di atas UMR, asuransi kesehatan full cover untuk karyawan dan 1 anggota keluarga inti, ujar Nehan tanpa menoleh. Mata Heru membelalak pada bagian asuransi. Itu yang ia butuhkan. Itu bisa menyelamatkan nyawa ibunya. "Tapi ada syaratnya," lanjut Nehan. Heru menatap Nehan. "Apa syaratnya, Pak?" Nehan menghentikan ketikannya dan menatap Heru lurus. "Masa percobaan 3 bulan. 1 kesalahan fatal, kamu keluar. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada toleransi. Di sini, kamu bukan Heru si anak orang kaya. Kamu adalah karyawan nomor 1450. Dan atasan langsung kamu adalah kepala divisi umum. Tapi, laporan kinerja kamu akan masuk langsung ke meja saya setiap minggu." Ini adalah ujian. Heru tahu itu. Nehan ingin melihat apakah Heru punya mental untuk bertahan di posisi yang dulu ia hina. Nehan ingin melihat apakah Heru akan pecah di bawah tekanan atau lari karena egonya terluka. Jika Heru menolak, ia menyelamatkan harga diri, tapi membunuh ibunya. Jika Heru menerima, ia membunuh harga diri, tapi menyelamatkan ibunya. Pilihan itu sebenarnya tidak pernah ada. Heru mengambil pena di atas meja. Tangannya mantap kali ini. Ia membubuhkan tanda tangan di atas materai. "Saya terima, Pak." Nehan melirik kertas yang sudah ditandatangani itu, lalu menekan tombol intercom di mejanya. "Siska, tolong panggil HR. Kita ada karyawan baru untuk tim General Affair." Nehan kemudian berdiri, merapikan jasnya. Ia berjalan menuju pintu keluar, melewati Heru yang masih duduk. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Nehan berhenti dan menoleh sedikit ke belakang. "Besok jam 7 pagi, jangan terlambat." Dan Heru menoleh. "Gudang arsip di lantai 3 berantakan sekali. Itu tugas pertamamu besok. Pastikan tidak ada debu yang terbang ke makanan orang lain. Kamu tahu kan rasanya terganggu debu saat makan?" Setelah mengucapkan kalimat yang merupakan referensi telak ke kejadian 10 tahun lalu, Nehan keluar ruangan. Heru ditinggalkan sendirian di ruangan dingin itu. Ia menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya ke belakang. Ia sudah menjual jiwanya pada iblis dari masa lalunya. Tapi, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia punya harapan untuk menyelamatkan ibunya. Heru tersenyum pahit. Karma memang nyata, dan ia baru saja mencicipi hidangan pembukanya. Heru berdiri di depan cermin toilet kantor lantai dasar. Ia menatap bayangannya.
Tidak ada lagi setelan Armani atau jam tangan Rolex. Gantinya adalah kemeja polo berwarna abu-abu dengan logo Zenitech kecil di dada kiri, dipadu celana bahan hitam standar dan sepatu kets hitam yang ia beli diskonan. Seragam tim General Affair, GA. Heru, bisa cepat sedikit? Truk logistik sudah datang. Kita harus bongkar muat kertas HVS untuk stok 1 bulan. Suara Pak Yanto, supervisor GA yang bertubuh gempal dan berwajah ramah, terdengar dari luar toilet. Iya Pak, sebentar, jawab Heru. Ia membasuh wajahnya sekali lagi, mencoba menghapus sisa gengsi yang masih menempel seperti daki. Hari pertama bekerja ternyata jauh lebih berat dari bayangan Heru. Ia pikir menjadi staf GA hanya sekedar duduk mengecek daftar inventaris. Ternyata di Zenitech, GA juga merangkap tugas logistik fisik jika tenaga kurang. Pukul 10 pagi, punggung Heru sudah terasa mau patah. Ia baru saja memindahkan 50 dus kertas dari lobi ke gudang logistik. Keringat membasahi punggung kemejanya. Napasnya memburu. Dulu olahraga terberatnya adalah lari di treadmill gym eksklusif. Sekarang mengangkat kardus adalah realita hidupnya. Kamu kelihatannya nggak biasa kerja kasar ya, Heru? Tanya Pak Yanto sambil menyodorkan sebotol air mineral dingin. Ia mengerimanya dengan tangan gemetar. Lumayan kaget, Pak. Dulu saya lebih sering duduk di belakang meja. Ya, namanya roda hidup. Dulu di atas, sekarang di bawah. Yang penting halal. Pak Yanto menepuk-nepuk bahu Heru keras sekali, membuat Heru sedikit meringis. Habis ini kamu ke lantai 3 ya, gudang arsip lama. Kata Pak CEO kemarin spesifik, minta itu dibersihkan hari ini. Heru terdiam. Lantai 3, gudang arsip. Ketika Heru membuka pintu gudang arsip itu, bau debu tua langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu luas, penuh dengan rak-rak besi tinggi yang dipadati ribuan map order. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan. Cahaya matahari masuk samar-samar melalui ventilasi kecil yang kotor. Ini adalah hukuman simbolis. Heru tahu itu. Heru mengambil kemoceng dan kain lap. Ia mulai bekerja. Debu berterbangan, membuatnya batuk-batuk. Matanya perih. Setiap kali ia mengelap rak bagian bawah, ia harus berlutut atau membungkuk. Posisi yang memaksanya merendahkan tubuh. Saat sedang membersihkan kaca pintu gudang yang menghadap ke koridor utama, Heru melihat rombongan orang berjalan lewat. Di depan berjalan Nehan. Ia sedang memandu beberapa investor asing. Nehan tampak karismatik, menunjukkan ke arah ruang server sambil menjelaskan sesuatu dalam bahasa Inggris yang fasih. Langkahnya tegap, dagunya terangkat. Para investor itu mengangguk-angguk kagum. Heru berhenti mengelap. Tangannya menempel di kaca. Hanya terpisah seempas kaca tebal, dunia mereka begitu kontras. Di sana dunia AC dingin, parfum mahal, dan percakapan miliaran rupiah. Di sini dunia debu, keringat apek, dan gaji UMR. Tiba-tiba Nehan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Hanya sekelip, mungkin cuma 1 detik. Nehan tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan ekspresi jijik. Ia hanya menatap datar seolah Heru adalah bagian dari perabot kantor yang sedang dibersihkan, lalu kembali fokus pada tamu-tamunya dan berlalu. Heru merasa dadanya sesak, bukan karena debu, tapi karena rasa kerdil yang menghimpitnya. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar, lalu kembali menggosok kaca itu sekuat tenaga. Seminggu bekerja, Heru mulai hafal ritme kantor. Ia tahu jam berapa pantry paling ramai, ia tahu printer mana yang sering macet, dan ia tahu cara menghindari tatapan merendahkan dari beberapa staf divisi lain yang tahu latar belakangnya. Namun, hari ini berbeda. Suasana kantor tegang. Ada rapat darurat direksi membahas bug kritis pada sistem pembayaran aplikasi. Heru, Bu Sari sakit, Tia Lady Gan yang masuk. Kamu tolong antarkan kopi dan snack ke ruang rapat utama sekarang. Perintah Sekretaris Nehan lewat telepon internal. Nada suaranya panik. Tetapi Mbak, saya lagi input data inventaris. Sekarang Heru, Pak Nehan sudah nunggu. Telepon ditutup. Heru bergegas ke pantry. Tangannya gemetar saat menuangkan kopi panas ke dalam cangkir-cangkir keramik putih. Ia menata semuanya di atas nampan. Jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah masuk ke ruang rapat utama saat ada Nehan di sana. Heru mengetuk pintu kayu mahoni itu lalu membukanya perlahan. Permisi. Ruangan itu dingin sekali. Di tengah meja oval raksasa, Nehan duduk memimpin rapat. Ada direktur keuangan, direktur operasional, dan beberapa manajer senior. Suasana sangat serius. Proyektor menampilkan grafik yang menukik tajam ke bawah. Masalah ini harus selesai sebelum rilis pers besok pagi. Saya tidak mau dengar alasan. Suara Nehan terdengar tajam.
Semua mata tertuju pada Heru yang masuk membawa nampan. Heru merasa seperti domba masuk ke kandang singa. Ia berjalan mengelilingi meja, meletakkan cangkir satu persatu. Jangan gugup, ini cuma kopi. Ia meletakkan kopi untuk direktur keuangan. Aman. Untuk direktur operasional. Aman. Kini giliran Nehan. Nehan tidak menoleh, matanya terpaku pada layar laptop. Heru mendekat, tangannya memegang cangkir dan tatakan. Tepat saat ia hendak menaruh cangkir itu, Nehan tiba-tiba mengangkat tangan untuk menunjuk layar proyektor. Bagian ini gerakan tangan Nehan menyenggol lengan Heru. Perang! Cangkir kopi itu terlepas. Isinya, kopi hitam panas tanpa gula, tumpah membanjiri meja kaca, mengenai tumpukan berkas di depan Nehan, dan menetes deras ke karpet mahal di bawah meja. Hening. Keheningan yang mematikan. Wajah Heru pucat pasi. Ia mematung. Pikirannya blank. Bayangan masa lalu saat ia menendang ember pel Nehan berputar di kepalanya. Ini karma. Nehan pasti akan memaki gue. Dia bakal mempermalukan gue di depan semua direksi ini. Gue bakal dipecat. Maaf pak, saya tidak sengaja. Heru tergagap-gagap. Tangannya gemetar hebat mencoba mengambil tisu kotak di tengah meja. Tapi saking gugupnya, ia malah menyenggol kotak tisu itu hingga jatuh. Kekacauan bertambah. Para direktur lain menatap Heru dengan tatapan kesal dan meremehkan. Kerja kok nggak becus, itu dokumen penting, bentak salah satu manajer. Heru memejamkan mata, menunggu ledakan amarah Nehan. Diam. Suara Nehan tenang, tapi memotong bentakan manajer tadi. Seketika. Nehan tidak berdiri, ia tidak marah. Ia hanya menggeser laptopnya menjauh dari genangan kopi dengan gerakan santai. Lalu, ia mengambil sapu tangan dari saku jasnya, sapu tangan sutra abu-abu. Dengan tenang, Nehan mulai menyekat tumpahan kopi di atas dokumen basah itu. Heru, panggil Nehan. Suaranya datar. Iya pak. Ambil lap kering di pantry, panggil layanan kebersihan untuk karpet, dan buatkan kopi baru. Jangan pakai gula. Heru menganga. Bapak tidak marah? Nehan mengangkat wajahnya, menatap Heru. Tatapan itu dingin, profesional, dan kosong. Seolah Heru tidak cukup penting untuk dimarahi. Marah tidak akan mengembalikan dokumen yang basah, dan tidak akan membuat kopi baru muncul sendiri. Bergerak Heru, kita sedang rapat. Kalimat itu menampar Heru lebih keras daripada makian. Jika Nehan memarahinya, itu berarti Nehan menganggapnya setara sebagai musuh. Tapi sikap Nehan yang mengabaikan kesalahannya dan fokus pada solusi menunjukkan bahwa di mata Nehan, Heru hanyalah gangguan teknis kecil. Seperti lalat yang lewat. Tidak ada emosi, tidak ada dendam. Heru merasa sangat kecil, sangat tidak berarti. Baik pak. Heru berlari keluar ruangan, air mata tertahan di pelupuk mata. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah kekerasan, melainkan menunjukkan bahwa kita sudah berada di level yang tak tersentuh, di mana kesalahan musuh kita bahkan sudah tidak lagi layak untuk emosi kita. Insiden kopi itu menyebar cepat. Gosip di kantor memang lebih cepat dari koneksi internet 5G. Itu tuh si Heru, katanya dulu anak orang kaya, sombong banget pas sekolah, sekarang jadi OB, numpahin kopi Pak Bos lagi. Bisik dua orang staf marketing saat berpapasan dengan Heru di lift. Mereka cekikikan, tidak berusaha mengecilkan suara. Heru hanya menunduk, pura-pura mengecek ponselnya yang layarnya retak. Namun, masalah terbesar Heru bukan gosip, melainkan Pak Tony. Pak Tony adalah kepala divisi logistik dan pengadaan. Atasan tidak langsung Heru. Pria paruh badan dengan perut buncit dan rambut klimis yang selalu berminyak. Ia tipe manajer yang suka menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Dan sialnya, Pak Tony tahu sejarah Heru. Hei, mas mantan bos, panggil Tony saat Heru lagi mengecek stok tinta printer. Tony menyeringai, memperlihatkan gigi yang kuning karena rokok. Panggil Heru saja Pak Tony, jawab Heru sopan, menahan kekesalan. Saya dengar kamu bikin kacau di rapat direksi kemarin. Ceh, memang ya, orang yang biasa dilayani itu nggak punya skill melayani. Kaku. Nih, saya ada tugas buat kamu. Hitung-hitung penebusan dosa. Tugas apa, Pak? Tugas saya hari ini dari Pak Yanto sudah Jangan bawa-bawa Yanto.
Saya manajer di sini, potong Tony. Saya butuh kamu rekapitulasi semua faktur pembelian ATK dari 3 tahun lalu. Vendor minta rekonsiliasi data. Datanya ada di gudang arsip yang kemarin kamu bersihin. Cari manual, cocokkan sama file Excel ini. Heru melotot. 3 tahun, Pak? Manual? Itu ribuan lembar. Kenapa? Nggak sanggup? Mau saya laporin ke Pak Nehan kalau kamu nolak perintah atasan? Ancam Tony. Ingat, kamu masih masa percobaan. 1 laporan buruk dari saya, bye-bye asuransi ibumu. Darah Heru mendidih. Ia ingin sekali melempar map di tangannya ke wajah Tony. Tapi bayangan ibunya di rumah sakit, yang kini kondisinya mulai membaik berkat obat-obatan yang ditanggung asuransi, menahannya. Heru menunduk, mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Baik Pak, kapan tenggat waktunya? Besok pagi jam 8, harus sudah ada di meja saya. Tony senyum puas, lalu kembali menatap layar komputernya. Sana kerja, jangan makan gaji buta. Heru keluar dari ruangan Tony dengan langkah berat. Ini sabotase, jelas-jelas sabotase. Merekap data 3 tahun dalam 1 malam adalah hal mustahil, tapi Tony sengaja memberinya tugas ini untuk membuatnya gagal, lalu punya alasan untuk memecatnya, atau setidaknya menyiksanya. Malam itu, Heru tidak pulang. Pukul 21.30 WIB. Gedung kantor sudah sepi. Lampu-lampu koridor sudah dimatikan sebagian, menyisakan keremangan yang sunyi. Hanya suara detik jam dinding dan bunyi keyboard Heru yang terdengar di ruang divisi GA. Heru duduk di lantai, dikelilingi tumpukan kardus berisi faktur-faktur tua yang berdebu. Matanya merah, pinggangnya sakit. Ia baru menyelesaikan 1 tahun rekapitulasi. Masih ada 2 tahun lagi. Perutnya berdunyi keras. Ia lupa makan malam karena tidak punya uang saku lebih. Uang makannya ia tabung untuk ongkos ojek ibunya, kontrol. Sialan si Tony, umpat Heru pelan sambil mengetik angka di laptop. Tunggu aja, kalau gue sukses lagi, gue beli perusahaan ini. Gue jadiin dia tukang parkir. Ia mengumpat untuk menghibur diri, meski ia tahu kemungkinannya kecil. Haus, air minum di botolnya habis. Heru bangkit, meregangkan tubuhnya yang kaku, lalu berjalan menuju pantry di ujung lorong. Langkahnya gontai. Saat melewati area lobby lift, ia melihat pintu lift VIP terbuka. Heru buru-buru bersembunyi di balik pilar. Ia malu kalau ketahuan satpam masih lembur pakai baju kucel. Tapi yang keluar bukan satpam, itu Nehan. Nehan juga masih memakai kemeja kerjanya, tapi jasnya sudah dilepas dan disampirkan di lengan. Lengan kemejanya digulung, wajahnya tampak lelah. Di tangannya, ia menenteng kantong plastik putih berlogo minimarket 24 jam. Nehan berjalan menuju pantry. Heru bingung. CEO macam apa yang jam segini masih di kantor dan ke pantry umum? Bukannya di ruangannya ada kulkas dan coffee maker pribadi? Didorong rasa penasaran, Heru mengendap-endap mendekat. Ia mengintip. Nehan sedang menyeduh mie instan cup. Pemandangan itu begitu surrealis bagi Heru. Nehan, sang miliarder muda, berdiri sendirian di pantry kantor yang remang-remang, menunggu air panas dispenser mengisi cup mie instan seharga 5.000 perak. Tiba-tiba, Nehan menoleh ke arah pintu. Gak usah ngintip Heru, bayangan kamu kelihatan di lantai. Heru tersentak, jantungnya mau copot. Ia perlahan keluar dari persembunyiannya. Maaf Pak, saya mau ambil air minum. Nehan tidak terlihat marah. Ia justru mengambil 1 cup mie instan lagi dari kantong plastiknya. Rasa ayam bawang atau soto? Heru bengong. Saya tanya, kamu mau rasa ayam bawang atau soto? Muka kamu pucat, kayak belum makan 2 hari. Soto, Pak, jawab Heru refleks. Nehan menyeduh 1 lagi, lalu membawa 2 cup itu ke meja bulat kecil di sudut pantry. Duduk. Heru duduk dengan canggung. Ia dan Nehan makan mie instan berdua di tengah malam. Kalau diceritakan ke orang, tidak akan ada yang percaya. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Hanya suara seruputan kuah mie yang terdengar. Kenapa belum pulang? Tanya Nehan tiba-tiba setelah menghabiskan suapan terakhirnya. Pak Tony kasih tugas rekapitulasi data faktur 3 tahun terakhir. Harus selesai besok pagi, jawab Heru jujur. Ia tidak berniat mengadu, hanya menjawab fakta. Nehan menghentikan gerakannya. Ia meletakkan garpu plastiknya. 3 tahun? Rekonsiliasi vendor? Iya, Pak. Nehan terdiam sebentar, lalu mendengus pelan. Tony bodoh. Data itu sudah terdigitalisasi di server cloud sejak tahun lalu. Dia cuma ngerjain kamu.
Heru tersedak Wahmi. Apa? Sistem lama memang manual, tapi sudah di-scan semua saat audit tahun lalu. Filenya ada di folder Public Share, subfolder Legacy Archive. Heru merasa ingin menangis dan tertawa saat yang sama. Ia sudah menghabiskan 5 jam berkutat dengan debu, padahal filenya tinggal di copy-paste. Tapi ya sudahlah, lanjut Nehan. Setidaknya kamu membuktikan kamu punya daya tahan. Karyawan lain pasti sudah pulang dan masa bodoh. Nehan menatap Heru. Kali ini tatapannya berbeda. Sedikit lebih hangat. Tidak ada tembok es seperti biasa. Kamu tahu Heru, dulu saya pikir sukses itu cuma soal uang. Biar bisa balas dendam ke orang-orang kayak kamu. Biar bisa beli harga diri. Nehan memutar-mutar cup mie hosongnya. Tapi ternyata di atas sini sepi. Nggak ada yang tulus. Semua orang mendekat karena butuh sesuatu. Heru terdiam, menyimak. Ini sisi Nehan yang tidak pernah ia lihat. Kamu beruntung, kata Nehan lagi. Beruntung? Saya miskin, Pak. Ibu saya sakit. Saya disuruh-suruh sama Tony. Bagian mana yang beruntung? Kamu jatuh dan kamu sedang belajar cara bangun. Itu pelajaran yang mahal. Dulu, kamu nggak punya karakter. Kamu cuma punya uang bapakmu. Sekarang, saya mulai melihat ada orang di dalam cangkang kosong itu. Nehan berdiri, membuang sampah minyak ke tong sampah. Selesaikan minyak, jangan begadang di sini. Pulang, istirahat. Bilang ke Tony besok pagi. Datanya sudah saya kirim ke email dia langsung dari server. Biar dia kaget. Nehan menepuk pundak Heru sekilas. Sentuhan fisik mereka pertama yang tidak bermusuhan. Lalu berjalan keluar pantry. Terima kasih, Pak Nehan, gumam Heru. Untuk pertama kalinya, Heru merasa mie instan itu adalah makanan terenak yang pernah ia makan. Dan rasa hormatnya kepada Nehan mulai tumbuh. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Seminggu setelah kejadian mie instan, Heru merasa lebih percaya diri. Ia mulai menikmati pekerjaannya. Ia bekerja lebih efisien setelah tahu trik-trik sistem yang diberitahu Nehan secara tidak langsung. Pak Tony pun tampak keki, karena Heru selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas mustahilnya. Namun rasa percaya diri berlebihan seringkali menjadi awal bencana. Hari itu hari Jumat, kantor sedang hektik karena persiapan Mega Sale 12.12. Pesanan membludak, tim logistik kewalahan. Heru, bantu input data stok masuk dari vendor C. Cepat, anak-anak gudang gak sempat input. Teriak Pak Tony melempar tumpukan surat jalan ke meja Heru. Siap, Pak. Heru bekerja cepat, jarinya tenari di atas keyboard. Ia ingin membuktikan kinerjanya agar cepat lulus masa percobaan. Di antara tumpukan surat jalan itu, ada satu pesanan khusus, komponen chipset impor untuk prototipe produk baru Zenith. Harganya mahal sekali per unitnya. Di surat jalan tertulis, quantity 50 pieces. Di sistem, kolom inputnya bersebelahan dengan kolom kode barang. Heru yang kelelahan dan ingin cepat selesai karena sudah jam pulang, tidak mengecek ulang. Matanya siwer. Ia mengira kolom minimum order adalah kolom QT. Ia mengetik angka 5.000 di kolom pemesanan ulang otomatis. Klik, submit. Selesai, seru Heru lega. Ia mematikan komputer dan bergegas pulang karena ingin menemani ibunya yang baru pulang dari rumah sakit. Sabtu dan Minggu kantor libur. Sistem otomatis Zenith Tech bekerja dalam diam. Pesanan 5.000 unit chipset itu terkirim ke vendor di Taiwan. Karena vendor tersebut sudah menjadi rekanan prioritas, sistem pembayaran otomatis langsung memproses down payment atau DP sebesar 30% dari total tagihan pada Senin dini hari. Senin pagi, Heru datang dengan senyum cerah. Ia menyapa resepsionis, menyapa Pak Yanto. Rasanya hidup mulai membaik. Sampai ia melihat Pak Tony berdiri di depan meja kerjanya dengan wajah merah padam dan senyum iblis. Di belakang Pak Tony ada 2 orang security. Nah, ini dia pahlawan kita. Sindir Tony keras-kerasan, membuat seisi ruangan menoleh. Ada apa ya, Pak? Tanya Heru bingung. Ada apa? Kamu tanya ada apa? Tony melempar selembar kertas ke wajah Heru. Itu cetakan purchase order. Kamu input pesanan 5.000 chipset. Kamu gila? Itu harganya 5 miliar rupiah. Perusahaan baru saja mendebet 1,5 miliar buat DP dan barangnya non-refundable, teriak Tony. Kaki Heru lemas seketika, lututnya goyah. Ia memungut kertas itu. Benar, angka 5.000 tercetak jelas di sana. Ya Tuhan, desif Heru. Wajahnya kehilangan darah. Pak Nehan panggil kamu sekarang, kata Tony dengan nada penuh kemenangan. Dan kali ini saya jamin kamu nggak cuma dipecat. Kamu bakal dipenjara karena merugikan perusahaan. Heru diseret, secara harfiah digiring oleh security menuju lift.
Bayangan orang-orang di sepanjang jalan bukan lagi tatapan mengejek, tapi tatapan kasihan melihat orang yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Di dalam lift yang bergerak naik ke lantai 15, Heru hanya bisa menunduk. Bayangan wajah ibunya, bayangan mie instan bersama Nehan, semuanya hancur lebur. Ia telah melakukan kesalahan fatal, dan kali ini tidak ada sapu tangan sutra yang akan membersihkan kekacauan yang ia buat. Pintu lift terbuka. Ruangan Nehan terlihat di ujung lorong, seperti gerbang pengadilan akhir zaman. Suara pintu yang tertutup di belakang Heru terdengar seperti vonis hakim. Di dalam ruangan CEO yang luas dan dingin itu, atmosfernya begitu berat hingga rasanya sulit bernafas. Nehan berdiri menghadap jendela, memunggungi mereka. Di sisi lain, Pak Tony berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya memancarkan kepuasan yang nyaris tak bisa disembunyikan. 1,5 miliar rupiah. Suara Nehan memecah keheningan. Ia berbalik perlahan. Wajahnya datar, namun matanya mencarkan kilatan yang membuat nyali Heru menciut. Itu uang tunai yang hilang dari kas perusahaan pagi ini, karena satu jari yang teledor. Heru menunduk dalam. Saya salah, Pak. Saya siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi? Tony menyambar cepat. Heru, jual ginjal kamu pun gak akan cukup buat ganti rugi. Pak Nehan, saran saya langsung panggil polisi. Ini kelalaian tingkat berat, bisa jadi sabotase. Nehan mengangkat tangan, menghentikan ocehan Tony. Ia berjalan mendekati Heru, berhenti tepat satu langkah di hadapannya. Kenapa sistem mengizinkan kamu memesan sebanyak itu? Tanya Nehan tajam. Limit otorisasi staf level 1 cuma 10 juta. Pesanan miliaran butuh approval manager. Heru terdiam. Ia tidak tahu menahu soal sistem approval. Ia hanya login, input, dan selesai. Tony tampak sedikit gugup, tapi cepat-cepat menutupi. Itu mungkin karena Heru pakai akun komputer admin logistik saat saya sedang ke toilet. Dia pasti mencuri password saya. Tidak, Pak Tony yang suruh saya pakai komputer itu, karena komputer saya sedang update. Jangan bohong kamu, bentak Tony. Cukup, suara Nehan menggelegar. Nehan menatap Tony dan Heru bergantian. Sebagai pebisnis ulung, instingnya mencium sesuatu yang busuk. Logikanya sederhana, Heru memang bodoh karena salah input, tapi Tony sebagai manajer seharusnya memverifikasi pesanan sebelum sistem mengirim PO ke vendor. Fakta bahwa pesanan itu lolos begitu saja menunjukkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak manajer. Namun Nehan butuh bukti, bukan asumsi, dan ia juga butuh uang perusahaannya kembali. Saya tidak peduli siapa yang salah klik atau siapa yang kasih password. Faktanya, uang sudah keluar dan barang sedang diproses, ujar Nehan dingin. Ia menatap Heru. Kamu bilang kamu siap terima konsekuensi. Siap, Pak, jawab Heru parau. Bagus, saya kasih kamu waktu 24 jam. Heru mendongak. Maksud Bapak? Barang itu non-refundable. Vendor Taiwan tidak mau mengembalikan uang muka. Tugas kamu, temukan solusi agar kerugian ini tidak menjadi kerugian total. Entah kamu jual lagi, kamu cari kegunaannya, atau apapun itu. Kalau dalam 24 jam kamu tidak punya solusi yang masuk akal, Nehan mencondongkan wajahnya. Saya akan biarkan Tony memanggil polisi, dan kali ini saya pastikan kamu membusuk di penjara, sama seperti ayahmu. Kalimat terakhir itu menghantam titik terlemah Heru. Tapi Pak, itu mustahil, dia cuma OB, protes Tony. Dia lulusan bisnis Melbourne, Tony. Kalau ijazahnya bukan palsu, dia harusnya punya otak, potong Nehan. Keluar, waktumu dimulai dari sekarang. Heru keluar dari ruangan dengan kaki gemetar, tapi di dalam dadanya rasa takut perlahan berubah menjadi adrenalin. Nehan memberinya celah, sempit tapi ada. Nehan tidak langsung memecatnya, itu kuncinya. Heru tidak kembali ke meja kerjanya. Ia berlari ke gudang arsip, tempat paling sepi di kantor, dan mengunci diri. Ia membuka laptop tuanya. Oke Heru, berpikir, jangan jadi pecundang. Gumamnya pada diri sendiri, tangannya yang berkeringat mengetuk-ngetuk meja. Ia memiliki 5.000 unit chipset tipe XG500 yang sedang dikirim ke gudang. Zenitech hanya butuh 50 unit untuk prototipe. Sisanya, sampah senilai 5 miliar. Total harga. Langkah pertama, analisis barang. Heru mencari spesifikasi chipset XG500. Ini adalah microcontroller canggih yang biasa digunakan untuk perangkat IoT atau Internet of Things dan sistem otomasi mobil listrik. Langkah kedua, analisis pasar. Heru berselancar di berita ekonomi global, forum teknologi, dan laporan pasar saham.
Kebiasaan lamanya baca berita bisnis saat masih kaya ternyata berguna. Matanya menangkap sebuah artikel di Bloomberg tertanggal 2 hari lalu. Krisis rantai pasok, kelangkaan semikonduktor menghambat produksi mobil listrik di Asia Tenggara. Jantung Heru berdegup kencang. Ia menggali lebih dalam. Pabrik utama pembuat chipset di China baru saja mengalami musibah kebakaran minggu lalu. Produksi terhenti, stok global menipis, harga pasar gelap untuk chipset jenis ini sedang meroket. Heru mengecek tanggal pemesanan di PO. Vendor Taiwan yang ia pesan ternyata memiliki stok lama yang belum disesuaikan harganya. Gila, Heru menutup mulutnya yang menganga. Ia tidak melakukan kesalahan fatal. Tanpa sadar, ia baru saja melakukan insider trading yang jenius. Ia membeli barang langka dengan harga normal, tepat sebelum harganya meledak di pasaran. Heru mengambil kertas, mulai membuat perhitungan. Harga beli per unit 1 juta rupiah. Harga pasar saat ini, karena kelangkaan, 1.800.000 dan terus naik. Jika Zenith membatalkan pesanan, mereka kehilangan DP 1,5 miliar. Tapi jika Zenith melunasi sisa pembayaran, 3,5 miliar, dan menahan barang itu selama 1 bulan, Heru menelpon beberapa teman kuliahnya dulu yang kini bekerja di industri otomotif. Sebagian besar nomornya sudah diblokir, tapi ada satu yang mengangkat. Dedi, manajer pengadaan di sebuah pabrik perakitan motor listrik lokal. "Halo Dedi, tumben nelpon, mau pinjam duit?" Suara Dedi terdengar sinis. "Bukan Ded, gue mau nawarin chipset XG500, ready stock 4.950 unit, barang masuk minggu depan." Hening di segerang telepon, nada suara Dedi terubah total. "Lo serius? Gue udah cari barang itu ke seluruh distributor, kosong semua. Lo dapat dari mana?" "Ada jalur, lo berani ambil di harga berapa?" 1,5 juta gue angkut semua sekarang, cash keras." Heru tersenyum, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Senyum seorang pebisnis yang megang kartu as. "Tahan dulu, Dad. Gue harus lapor ke bos gue. Siapin aja PO lo." Heru menutup telepon. Ia melihat jam dinding. Masih ada 18 jam tersisa. Ia tidak akan tidur malam ini. Ia akan menyusun proposal bisnis paling brilian yang pernah dilihat Zenith. Pukul 8 pagi. Ruang rapat direksi. Nehan duduk di ujung meja. Wajahnya lelah namun tajam. Di sampingnya, Tony duduk dengan senyum kemenangan. Sudah menyiapkan surat pemecatan dan laporan polisi di dalam mapnya. Pintu terbuka. Heru masuk. Penampilannya berantakan. Kantung matanya hitam, rambutnya agak kusut, kemejanya belum diganti sejak kemarin. Tapi cara berjalannya berbeda. Langkahnya tegap. Ia tidak menunduk. Ia tidak membawa surat pengunduran diri. Ia membawa sebuah flash disk dan laptop. "Sudah siap masuk penjara?" sindir Tony. Heru mengabaikan Tony. Ia menatap lurus ke Nehan. "Boleh saya pinjam proyektornya, Pak?" Nehan mengangguk kecil. "Silakan." Tony mendengus. Buang-buang waktu. Heru menyalakan presentasinya. Slide pertama muncul. Judulnya bukan permohonan maaf, melainkan strategi pivot aset dari kerugian menjadi monopoli. "Kemarin, saya melakukan kesalahan input yang menyebabkan perusahaan mengeluarkan 1,5 miliar untuk 5.000 unit chipset." Heru memulai. Suaranya tenang dan berwibawa. Intonasi mantan manajernya kembali. "Namun, data menunjukkan bahwa dunia sedang mengalami kelangkaan chipset ini mulai minggu ini. Pabrik di Tiongkok terbakar. Suplai terputus selama 3 bulan ke depan." Heru menampilkan grafik kenaikan harga. Para direktur mulai menegakkan punggung. Tertarik. Vendor Taiwan belum menyadari lonjakan harga ini saat sistem kita memproses pesanan otomatis. Artinya, kita mengamankan stok di harga dasar. Heru menunjuk Tony. "Pak Tony menyarankan kita membatalkan pesanan dan merelakan 1,5 miliar hangus. Itu adalah langkah yang konservatif dan merugikan." Wajah Tony memerah. "Saran saya," lanjut Heru tegas, "kita lunasi sisa 3,5 miliar. Kita ambil semua barangnya. Kita pakai 50 unit untuk kebutuhan sendiri. Sisanya, 4.950 unit sudah saya dapatkan letter of intent atau LOI dari PT Motor Listrik Indonesia yang bersedia membeli di harga 1,6 juta per unit." Slide berpindah ke kalkulasi profit. Modal 5 miliar. Penjualan kembali 7,9 miliar. Profit bersih 2,9 miliar dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kesalahan saya tidak merugikan perusahaan, tapi justru memberi keuntungan hampir 3 miliar rupiah. Keheningan melanda ruangan. Direktur keuangan buru-buru mengecek ponselnya.
memverifikasi berita kebakaran pabrik Tiongkok itu. Datanya benar, Pak Nehan. Berita valid. Harga chipset memang sedang gila-gilaan. Nehan menatap Heru. Untuk pertama kalinya ada kilat kekaguman di matanya. Ia melihat bukan lagi Heru si pembuli atau Heru si OB, tapi Heru yang memiliki insting bisnis tajam. Hebat bicaranya. Selat Tony panik, merasa posisinya terancam. Tapi itu spekulasi. Kita perusahaan software, bukan trader komponen. Ini melanggar SOP. Inovasi selalu melanggar kebiasaan lama, Pak Tony. Balas Heru tenang. Keputusan ada di tangan CEO. Nehan memutar pulpennya. Ia menatap Tony, lalu beralih ke Heru. Tony, siapkan pelunasan pembayaran ke Taiwan hari ini. Prioritas utama. Rahang Tony jatuh. Tapi, Pak... Heru, panggil Nehan. Iya, Pak. Saya tidak akan memuji kesalahanmu. Teledor tetap teledor. Tapi solusi kamu menyelamatkan lehermu. Profit 2,9 miliar itu akan masuk ke pembukuan kuartal ini. Kamu selamat. Heru mengembuskan nafas lega yang panjang. Kakinya terasa lemas saking leganya. Tapi ingat, tambah Nehan, matanya menyipit. Jangan pernah berpikir kamu lebih pintar dari sistem lagi. Kembali bekerja. Lantai gudang belum dipel. Heru menyemun tipis. Siap, Pak. Saat Heru keluar ruangan, ia mendengar para direktur berbisik memuji analisisnya. Ia tahu mulai hari ini pandangan mereka terhadap mantan anak koruptor itu telah berubah. Sebulan berlalu sejak insiden chipset, posisi Heru di kantor berubah secara tidak resmi. Meski posisinya masih staf GA, Nehan mulai sering memanggilnya untuk diskusi informal mengenai efisiensi operasional. Tony semakin terpojok. Ia merasa Heru adalah duri dalam daging yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Jika Heru naik pangkat, borok Tony dalam menggelapkan anggaran logistik selama ini bisa terbongkar. Zenitech sedang mempersiapkan peluncuran besar, Project Aether, sebuah aplikasi AI revolusioner yang belum pernah ada di pasar. Kode sumbernya dijaga ketat. Hanya tim inti dan level manajer ke atas yang punya akses ke blueprint-nya. Suatu pagi, suasana kantor gempar. Nehan membanting tabletnya ke meja rapat. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Siapa?" teriak Nehan. Di layar tablet terpampang halaman depan blok teknologi milik kompetitor utama mereka, Vortex Corp. Judul utamanya, bocoran eksklusif, fitur revolusioner yang akan diluncurkan Vortex minggu depan. Fitur yang dijelaskan di sana 100% sama dengan Project Aether. Seseorang telah membocorkan data rahasia Zenith ke kompetitor. Ini bencana. Peluncuran produk Zenith akan sia-sia jika kompetitor meluncurkan duluan. Nilai saham perusahaan bisa anjlok. Tim IT Security segera melakukan audit forensik. 1 jam kemudian, kepala IT masuk ke ruangan Nehan. Heru sedang ada di sana, sedang merapikan berkas di pojok ruangan. "Kita telah menemukan sumber kebocorannya, Pak Nehan." Lapor kepala IT ragu-ragu. "Siapa?" Akses dilakukan tadi malam pukul 2 dini hari, melalui terminal komputer di ruang GA, menggunakan ID login Heru Prasetyo. Heru menjatuhkan berkas yang dipegangnya. "Apa? Itu tidak mungkin. Saya di rumah sakit malam itu. Ibu saya drop." "Alibi. Kamu bisa saja menyuruh orang lain atau pakai remote akses. Kita semua tahu kamu butuh uang banyak untuk pengobatan ibumu. Berapa Vortex bayar kamu? 100 juta? 200 juta? Nehan menatap Heru. Tatapannya kali ini bukan marah, tapi kecewa. Kekecewaan yang dalam. Nehan sudah mulai mempercayai Heru, memberikan kesempatan, bahkan diam-diam mengagumi perubahannya. Dan ini balasannya. "Pak Nehan, tolong dengar." "Security," panggil Nehan. 2 petugas keamanan masuk. "Bawa dia keluar, sita ID card dan aksesnya. Skorsing tanpa gaji sampai proses hukum berjalan. Saya akan laporkan ini ke polisi sore ini." Heru diseret keluar lagi. Kali ini lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Karena kali ini, ia melihat Tony tersenyum licik sambil menggoyangkan ponselnya. Seolah memberi sinyal bahwa ia yang mengatur segalanya. Heru duduk di trotoar di seberang gedung Zenith Tech. Matahari membakar kulitnya, tapi ia merasa dingin. Ia tidak bisa pulang. Kalau ia pulang dan bilang ia dipecat dan akan dipenjara, ibunya bisa syok dan meninggal. Ia harus membersihkan namanya. Tapi bagaimana? Aksesnya dicabut. Ia tidak punya alat. "Heru, Mas Heru," sebuah suara menyapanya. Itu Reza, staf IT junior yang dulu pernah dibantu Heru mengangkat server berat ketika lift mati. Reza membawa 2 gelas kopi. "Saya tahu Mas Heru nggak mungkin lakuin itu."
kata Reza duduk di sebelah Heru. Kenapa lo yakin, Zah? Buktinya ada di log. Desa Heru putus asa. Log itu cuma mencatat siapa yang login, bukan siapa yang mengetik, kata Reza. Saya curiga, tadi pas audit Pak Tony ngotot banget nyalahin Mas Heru. Padahal akses ke folder Project Aether itu terenkripsi level tinggi. Staf GA kayak Mas Heru nggak punya hak akses ke folder itu, meskipun punya login Windows. Heru menegakkan kepala. Maksud lo? Maksudnya, meskipun ada orang pakai komputer Mas Heru, dia butuh password level manager untuk buka file rahasia itu. Dan di log server, tercatat password manager yang dipakai untuk decrypt file adalah password Pak Tony sendiri. Tony, geram Heru. Jadi dia pakai komputer gue, login pakai ID gue yang entah gimana dia tahu, terus buka file pakai akses dia sendiri. Bodohnya di situ. Reza terkekeh. Dia pikir tim IT cuma lihat login Windows. Dia lupa jejak dekripsi file. Lo punya buktinya? Ada di server, tapi saya nggak berani ambil, Mas. Itu di ruang server utama. Kalau ketahuan saya ambil log dan Pak izin, saya yang dipecat. Heru berpikir keras. Ia harus masuk ke sana. Tapi ia dilarang masuk gedung. Zah, nanti malam Pak Tony lembur nggak? Kayaknya iya. Dia lagi sibuk musnahin jejak fisik mungkin. Oke, gue punya rencana. Gue butuh bantuan lo buat matiin CCTV koridor lantai 3 selama 5 menit jam 8 malam. Bisa? Reza tampak ragu. Tapi melihat wajah putus asa Heru, ia mengangguk. Demi keadilan, Mas. Saya juga enak lihat Pak Tony korupsi uang beli mouse. Malam itu, Heru menyusup kembali ke gedung tempat ia pernah berkuasa, lalu menjadi hamba, dan kini menjadi buronan. Ia masuk lewat pintu loading dock, jalur yang ia hafal mati karena sering mengangkut sampah. Ia mengenakan jaket hoodie hitam dan masker. Ia berhasil menyelinap sampai ke ruang server berkat bantuan Reza yang mengetikkan sensor alarm pintu belakang. Di dalam ruang server yang dingin dan bising oleh suara kipas, Heru dan Reza bekerja cepat. Ini dia, tunjuk Reza di layar monitor. Rekaman aktivitas jaringan. Pukul 2 dini hari, IP address terminal GA03, meja Heru, user Heru_P, action access secure folder, authorization key @Tony_MGR, Antonius Tony, manager, destination to external upload to IP address 192.168.x milik server Vortex. Kena loh, bisik Heru putus asa. Tapi bukti digital saja mungkin bisa disangkal Tony sebagai bug atau hacking. Heru butuh bukti fisik. Cek CCTV ruangan GA, cek jam segitu. Perintah Heru. Reza membuka arsip video CCTV. Di layar hitam putih itu terlihat jelas ruang GA yang gelap. Pukul 1.55 menit, seseorang masuk. Bukan Heru. Orang itu bertubuh gempal. Ia menyalakan senter HP. Cahaya senter menyorot wajahnya sekilas. Pak Tony. Ia duduk di meja Heru mengeluarkan secari kertas, mungkin catatan password Heru yang dia intip, lalu mulai mengetik. Bingo, desis Reza. Resolusinya cukup jelas buat identifikasi wajah. Tiba-tiba, pintu ruang server terbuka kasar. Siapa di sana? Itu suara Tony yang berdiri di ambang pintu bersama 2 security bayaran, bukan security resmi gedung. Tony rupanya curiga kenapa Reza belum pulang dan melihat lampu ruang server menyala. Wah, tikus got dan tikus komputer lagi bersekongkol. Tony menyeringi, menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Kalian pikir bisa keluar dari sini bawa bukti itu? Heru berdiri, menatap Tony tajam. Sudah selesai mainnya Pak Tony. Kita punya bukti Bapak jual data ke Vortex. Bukti? Tony tertawa. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dari sakunya. Signal jammer dan magnet kuat. Kalian lupa kan, di ruang server ini nggak ada sinyal. Dan kalau saya tempel magnet ini ke hard disk server, puff, semua data hilang. Tony bergerak mendekati rak server. Reza, amankan flash disknya, teriak Heru. Heru menerjang maju, bukan sebagai manajer lulusan luar negeri, tapi sebagai anak yang sedang memperjuangkan nyawa ibunya. Ia menubruk Tony. Perkelahian fisik tak terelakkan di antara deru mesin server. Heru melawan Tony dan 2 security bayarannya. Ini bukan perkelahian elegan, ini perkelahian jalanan. Pukulan, tendangan, dan bantingan kerak besi. Heru kalah jumlah. 1 pukulan keras melanda di perutnya, membuatnya tersungkur. Tony menginjak dada Heru. Sayang sekali, Tony tersengah-sengah. Besok beritanya akan mantan karyawan dendam merusak server perusahaan. Tamat rakyatmu Heru. Tony mengangkat magnet industri itu, bersiap menempelkannya ke mainframe. Brak! Pintu ruang server didobrak paksa dari luar. Lampu menyala benerang terang. Di ambang pintu, berdiri Nehan bersama kepala keamanan gedung dan 4 polisi berseragam lengkap. Tangan di atas, Tony! Teriak Nehan. Suaranya menggelegar lebih keras dari sebelumnya. Tony mematung. Wajahnya berubah seputih kertas. Heru yang terbatuk-batuk di lantai sambil memegangi perutnya yang sakit, menatap Nehan. Pak, Nehan?
Nehan melangkah masuk, mengabaikan Tony yang sedang dibelenggu polisi. Ia berlutut di samping Heru, mengulurkan tangannya. Saya dapat email otomatis dari sistem keamanan. Reza cerdas. Dia mengatur agar setiap akses ke log server langsung mengirim backup ke email pribadi saya secara real time. Saya sudah melihat videonya di HP saya 5 menit yang lalu. Nehan membantu Heru berdiri. Maaf ya sampai meragukan kamu, ujar Nehan tulus. Heru menyeka darah di sudut bibirnya, lalu tersenyum lemah. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting, laporannya nggak jadi merah kan? Nehan tertawa kecil, tawa yang jarang sekali terdengar. Kamu ini, ayo ke rumah sakit. Kita obati lukamu, lalu kita bahas kenaikan gajimu. Tony digiring keluar melewati mereka, menunduk malu. Babak permainan licik itu telah berakhir, dan Heru, sang mantan penindas, baru saja menyelamatkan perusahaan milik mantan korbannya. Lampu rotar polisi berkedip-kedip memantul di dinding lobi Zenitech, menciptakan bayangan merah dan biru yang dramatis. Malam itu, kantor yang biasanya sunyi berubah menjadi tempat kejadian perkara. Tony digiring keluar dengan tangan terborgol. Ia sempat menoleh ke arah Heru yang sedang duduk di bangku lobi sambil dikompres lukanya oleh para medis. Tatapan Tony penuh kebencian, tapi tidak ada lagi arogansi di sana. Hanya keputusasaan seorang pecundang yang tertangkap basah. Ini belum selesai, Heru, teriak Tony serak sebelum didorong masuk ke mobil polisi. Heru hanya menatap datar. Sudah selesai, Pak. Bapak yang menyelesaikannya sendiri. Mobil polisi melaju pergi, membelah keheningan malam Jakarta. Nehan berjalan mendekat. Ia melepas jas mahalnya dan menyampirkannya di bahu Heru yang hanya mengenakan kaos hoodie robek akibat perkelahian tadi. Ke rumah sakit sekarang, perintah Nehan singkat. Cuma memar, Pak. Jangan membantah, itu perintah atasan. Di perjalanan menuju rumah sakit, di dalam mobil sedan mewah Nehan yang hening, suasana terasa canggung. Heru duduk di kursi penumpang depan, bukan di belakang. Nehan yang menyetir sendiri, supirnya sudah disuruh pulang. Kenapa kamu lakukan itu? Tanya Nehan tiba-tiba, matanya tetap fokus ke jalan raya. Lakukan apa, Pak? Masuk ke ruang server, melawan Tony, mempertaruhkan nyawa konyolmu itu. Padahal saya sudah memecatmu sore harinya. Kamu bisa saja pulang, tidur, dan membiarkan Zenith hancur. Toh saya dulu musuhmu. Heru terdiam sejenak, menatap lampu-lampu jalan yang berkelebat. Karena Bapak memberi saya kesempatan saat orang lain menutup pintu. Jawab Heru pelan. Dan saya lelah menjadi pengecut. Dulu saat ayah saya korupsi, saya lari. Saya pura-pura tidak tahu. Saya menikmati uang haram itu. Tapi kali ini, saya ingin berdiri di sisi yang benar, meskipun saya harus babak belur. Nehan melirik Heru sekilas. Ada rasa hormat yang mendalam di matanya. Bapak benar, lanjut Heru. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa diperjuangkan. Cih, Nehan mendejih pelan, tapi sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Sok bijak kamu, padahal muka kamu bonyok kayak donat gula. Heru tertawa kecil. Lalu meringis memegangi rusuknya yang nyeri. Tawa itu terasa ringan, beban berat tuduhan pengkhianatan telah terangkat dari pundaknya. Malam itu di IGD rumah sakit, batas antara bos dan bawahan, antara korban dan pelaku perundungan mulai kabur. Mereka hanyalah dua pria dewasa yang lelah dengan drama dunia, yang akhirnya menemukan titik temu dalam integritas. Seminggu setelah penangkapan Tony, suasana kantor Zenitech berubah drastis. Atmosfer ketakutan dan sikut-sikutan yang dulu dibangun Tony lenyap. Udara terasa lebih segar. Heru sudah kembali bekerja, meski masih ada plester di pelipisnya. Status korsingnya dicabut dan namanya dibersihkan dalam pengumuman resmi perusahaan. Rekan-rekan kerja yang dulu mencemoohnya, kini menyapanya dengan hormat, bahkan ada rasa segan. Sore itu, interkom di meja Heru berbunyi. Heru, ke rooftop sekarang. Saya tunggu. Suara Nehan terdengar. Jantung Heru berdegup. Rooftop, biasanya Nehan memanggil ke ruangan. Heru naik ke lantai paling atas. Angin sore Jakarta menerpa wajahnya. Langit berwarna jingga keunguan. Di tepi pagar pembatas, Nehan berdiri memegang 2 kaleng kopi dingin. Nih, Nehan melempar 1 kaleng ke arah Heru. Heru menangkapnya dengan sigap. Terima kasih, Pak. Mereka berdiri bersisian, memandang hutan beton Jakarta di bawah sana. Bunyi klakson kendaraan terdengar samar-samar dari ketinggian ini. Project Ether sukses besar, Nehan. Peluncuran kemarin lancar.
Saham kita naik 15% hari ini. Investor puas. Syukurlah Pak, kerja keras tim IT terbayar. Bukan cuma tim IT, koreksi Nehan. Kalau data itu bocor ke Vortex, kita sudah gulung tikar hari ini. Kamu menyelamatkan kapal ini, Heru. Heru menunduk, memainkan kaleng kopinya. Ini saatnya. Momen yang sudah ia tunda selama berbulan-bulan, bahkan 10 tahun. Nehan, panggil Heru. Kali ini ia tidak menggunakan embel-embel Pak. Nehan menoleh. Heru menarik napas panjang, lalu memutar tubuhnya menghadap Nehan sepenuhnya. Ia menatap mata pria yang dulu pernah ia injak harga dirinya itu. Gue minta maaf. 3 kata itu keluar dengan berat, tapi melegakan. Gue minta maaf atas apa yang gue lakuin 10 tahun lalu di kantin sekolah. Gue minta maaf karena pernah nendang ember lo. Gue minta maaf karena pernah bikin lo ngerasa rendah. Dulu gue anak manja yang sombong, yang ngerasa dunia ini milik gue. Gue nggak sadar kalau tindakan gue ninggalin luka yang dalam buat lo. Nehan diam, mendengarkan. Wajahnya tidak berekspresi, tapi matanya melembut. Gue nggak minta lo lupain kejadian itu, lanjut Heru. Gue cuma mau lo tahu kalau gue nyesal, sangat nyesal. Dan gue berterima kasih karena lo nggak ngehancurin gue saat lo punya kesempatan buat ngelakuin itu. Angin berhembus kencang, mengacak-acak rambut mereka. Nehan minum kopinya perlahan, lalu tersenyum miring. Jujur aja Heru, waktu pertama kali gue lihat nama lo di daftar pelamar, gue seneng. Gue pikir, ini saatnya balas dendam. Gue terima lo kerja biar gue bisa lihat lo nyicipin jadi babu. Biar gue bisa lihat mantan pangeran sekolah nyicipin jadi babu. Heru tertawa kecil, lalu meringis memegangi rusuknya yang nyeri. Tawa itu terasa ringan. Beban berat tuduhan pengkhianatan telah terangkat dari pundaknya. Malam itu di IGD rumah sakit, batas antara bos dan bawahan, antara korban dan pelaku perundungan mulai kabur. 2 bulan kemudian, kehidupan Heru mulai stabil. Dengan gaji dan bonus penyelamatan aset yang diberikan Nehan, Heru bisa melunasi tunggakan rumah sakit ibunya. Ibunya kini sudah pulang ke rumah kontrakan sederhana mereka. Kondisinya membaik pesat. Heru, ini bos kamu yang namanya Pak Nehan itu, tanya ibu Heru suatu malam sambil menunjuk layar televisi. Heru menoleh. Di berita bisnis, wajah Nehan muncul sebagai Young Entrepreneur of the Year. Iya bu, itu Pak Nehan. Ganteng ya, kelihatan orang baik, puji ibunya tulus. Kamu harus bersyukur punya bos seperti dia. Jangan lupa doakan dia supaya panjang umur. Heru tersenyum. Iya bu, Heru selalu doain dia. Ibunya tidak tahu sejarah kelam antara anaknya dan Nehan. Dan Heru memilih membiarkannya begitu. Biarlah ibunya tahu versi cerita di mana Nehan adalah malaikat penolong, bukan mantan korban yang pernah disakiti anaknya. Di kantor, Heru bukan lagi staf buangan. Ia dipercaya memegang kendali operasional harian, sementara posisi manajer masih kosong. Ia merombak sistem kerja Tony yang korup. Ia memutus kontrak vendor-vendor nakal yang merupakan kroni Tony. Ia mendigitalkan sistem inventaris agar transparan. Ia bahkan membuat program sarapan gratis untuk staf kebersihan dan office boy, karena ia tahu persis rasanya bekerja fisik dengan perut kosong. Suatu siang, Nehan memanggil Heru ke ruangannya. Duduk Heru. Heru duduk. Kali ini lebih santai, tidak ada lagi ketegangan. Ibu kamu gimana? Tanya Nehan. Alhamdulillah sudah bisa jalan pagi pak. Dokter bilang jantungnya stabil. Bagus, kirim salam saya buat beliau, kata Nehan sambil menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Apa ini pak? Pesangon, canda Heru. Buka saja. Heru membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat keputusan atau SK direksi. Menimbang kinerja luar biasa, integritas tinggi dan kemampuan kepemimpinan dalam masa krisis. Memutuskan mengangkat saudara Heru Prasetyo sebagai Kepala Divisi Operasional, Head of Operations. Mata Heru terbelalak. Pak, ini posisi Tony kosong. Saya sudah interview 10 kandidat eksternal. Lulusan Harvard, lulusan Oxford, pengalaman 10 tahun. Semuanya pintar, ujar Nehan sambil bersandar. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang berani loncat ke depan Tony buat nyelamatin server saya. Nehan menatap Heru tajam.
Saya butuh orang yang bisa saya percaya nyawanya, Heru, bukan cuma orang pintar. Dan kamu sudah membuktikan itu. Tapi Pak, pendidikan saya, reputasi keluarga saya. Reputasi dibangun, bukan diwariskan. Kamu sudah membangun reputasi baru kamu sendiri di sini. Ambil posisi ini atau saya kasih ke Pak Yanto yang hobinya tidur pas jam kerja. Heru tertawa, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Pak, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya tahu. Sekarang keluar, siapkan presentasi strategi kuartal depan. Dan oh ya, gajimu naik 300%. Jangan lupa traktir ibu kamu makan enak. Heru keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan seolah ia bisa terbang. Ia bukan lagi Heru si perundung, bukan lagi Heru si anak koruptor, bukan lagi Heru si OB. Dia adalah Heru Prasetyo, Kepala Divisi Operasional Zenith Tech. Ia telah mendapatkan kembali harga dirinya, bukan dengan meminta-minta, tapi dengan bekerja keras dan menebus kesalahan. Hari pertama Heru menjabat sebagai manajer, ia mengumpulkan seluruh staf divisinya, termasuk Pak Yanto, Reza, dan tim gudang. Mereka berkumpul di ruang rapat. Beberapa wajah tampak canggung. Mereka terbiasa melihat Heru mengangkat kardus, kini Heru berdiri di depan papan tulis dengan kemeja rapi dan dati. "Selamat pagi semua," sapa Heru. "Pagi Pak Heru," jawab mereka serentak. Ada ketulusan dalam suara mereka. "Saya nggak akan pidato panjang lebar. Kalian semua tahu siapa saya. Kalian tahu saya pernah ngepel lantai gudang bareng Pak Yanto. Kalian tahu saya pernah makan mie instan bagi 2 sama Reza." Reza nyengir di pojok ruangan. "Karena itu, saya tahu persis apa masalah di divisi ini. Saya tahu AC di gudang 3 mati sudah 2 bulan tapi nggak dibenerin Tony karena anggarannya dikorupsi Tony. Saya tahu kursi admin logistik sudah reot sampai bikin sakit pinggang." Para staf mulai saling pandang, mengangguk setuju. "Tapi sebagai gantinya, saya minta kerja keras kalian. Jangan ada lagi main game saat jam kerja. Jangan ada lagi stok opname yang ditembak angkanya. Kita kerja bersih, kita kerja cerdas. Bisa?" "Bisa, Pak." Heru tersenyum. Ia melihat ke pintu kaca ruang rapat. Di luar sana, Nehan sedang berjalan lewat. Nehan berhenti sejenak melihat ke dalam, melihat bagaimana Heru memimpin timnya dengan empati dan ketegasan. Nehan mengangguk kecil pada Heru, lalu berlalu. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa ia telah memilih orang yang tepat. Heru menyadari satu hal. Menjadi pemimpin bukan tentang menunjuk-nunjuk dan marah-marah seperti yang ia lakukan dulu di sekolah. Menjadi pemimpin adalah tentang melayani timnya agar mereka bisa bekerja dengan baik. Pelajaran itu ia dapatkan justru saat ia menjadi bawahan paling rendah. 1 tahun kemudian, kantin Zenith Tech yang baru direnovasi tampak modern dan bersih. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota. Menu makanan sehat dan lezat tersedia untuk semua karyawan, dari direktur sampai OB. Heru sedang antre makan siang. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang pas badan. Ia sedang tertawa mengobrol dengan Reza yang baru saja dipromosikan menjadi senior IT security. Di belakang mereka ada kegaduhan kecil. Seorang anak magang baru, masih muda, terlihat sangat gugup. Ia membawa nampan berisi soto ayam yang penuh kuah. Karena tersandung kaki kursi, anak magang itu kehilangan keseimbangan. Biur, kuah soto panas tumpah. Dan tumpahannya tepat mengenai celana bahan mahal dan sepatu kulit mengkilap milik Heru. Kantin mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah mereka. Adegan ini terasa familiar bagi beberapa karyawan lama. Seorang petinggi tertumpah makanan oleh bawahan. Anak magang itu pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu siapa Heru, kepala operasional yang terkenal tegas. Maaf Pak, maaf, saya nggak sengaja, sumpah Pak." Anak magang itu panik, buru-buru mengambil tisu, hendak berlutut membersihkan celana Heru. Heru terdiam sejenak. Panas kuah soto menjalar di kakinya. Ingatannya melayang ke 10 tahun lalu, ke kantin sekolah yang panas, ke ember pel yang ditendang, ke arogansi masa muda yang menghancurkan, ke tatapan Nehan yang terluka. Heru melihat anak magang itu. Ketakutan di matanya sama persis dengan ketakutan Heru saat menumpahkan kopi ke meja Nehan setahun lalu. Heru tersenyum, bukan senyum sinis, senyum hangat. Ia memegang bahu anak magang itu, menahannya agar tidak berlutut. "Hei, tenang, gak apa-apa.
ujar Heru lembut. Tapi Pak, celana Bapak, sepatu Bapak. Itu cuma celana, bisa di-laundry. Kulit kamu gimana? Gak kena kuah panas kan? Tanya Heru khawatir. Anak magang itu ternganga, bingung dengan reaksi Heru. Enggak Pak, saya nggak kena. Syukurlah. Lain kali hati-hati ya, lantai di sini memang agak licin kalau baru dipel. Jangan lari-lari. Heru menepuk bahu anak itu. Sana, ambil makan lagi, saya yang bayar. Bilang ke kasir masuk ketagihan saya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Anak itu membungkuk berkali-kali, wajahnya penuh rasa syukur. Heru mengambil tisu, membersihkan sepatunya sendiri dengan santai, lalu kembali mengobrol dengan Reza seolah tidak terjadi apa-apa. Dari meja di sudut kantin, Nehan menyaksikan semuanya. Ia melihat bagaimana Heru memutus rantai kebencian itu. Heru tidak menjadi penindas baru meski ia punya kekuasaan. Ia memilih menjadi manusia. Nehan berdiri, berjalan menghampiri meja Heru. Sepatu baru lagi? Tanya Nehan sambil tersenyum. Heru menoleh. Lalu tertawa. Ya, resiko pekerjaan, bos. Setidaknya bukan air pel, kan? Mereka tertawa bersama. Tawa yang lepas, tanpa beban masa lalu. Nanti sore meeting sama investor dari Jepang. Jangan telat. Siap, saya ganti celana dulu, jawab Heru. Saat Heru berjalan keluar kantin menuju lift, ia merasa langkahnya ringan. Ia menoleh ke belakang sekilas, melihat pantulan dirinya di kaca. Ia tidak melihat Heru si anak kaya yang sombong. Ia juga tidak melihat Heru si OB yang menyedihkan. Ia melihat Heru Prasetyo, seorang pria yang pernah jatuh, hancur, namun berhasil menyusun kembali kepingan dirinya menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih baik. Bayang-bayang masa lalu itu masih ada tentu saja. Ia tidak akan pernah hilang, tapi bayangan itu tidak lagi menghantuinya. Bayangan itu kini berjalan di belakangnya, menjadi pengingat abadi agar ia tidak pernah lupa untuk memanusiakan manusia. Dan bagi Heru, itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Tamat. Itu dia, akhir perjalanan Heru dan Nehan. Sebuah bukti kalau roda kehidupan itu selalu berputar dan karma itu nyata. Sekarang aku mau tantang kalian. Kalau kalian ada di posisi Nehan, jujur ya, kalian bakal maafkan Heru dan kasih dia kesempatan kedua, atau kalian bakal balas dendam dan biarkan dia hancur? Ketik maafkan atau balas dendam di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa.